Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Dwindesya Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2. Setelah saya mempelajari modul 2.2 tentang kompetensi sosial emosional, berikut adalah kesimpulan dan koneksi antar materi modul ini. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik dari LMS. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Jawaban saya adalah, pembelajaran sosial dan emosional dapat memberikan manfaat signifikan bagi pemimpin dan individu dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka terkait kepemimpinan. Dalam hal pengetahuan, pemimpin yang telah mempelajari social emotional learning dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hubungan sosial dan emosional dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Mereka juga dapat memahami bagaimana mempromosikan keterampilan sosial dan emosional pada orang lain dan membangun hubungan yang kuat dengan karyawannya atau bawahannya. Dalam hal keterampilan, pemimpin dapat mengembangkan keterampilan interaksi sosial dan emosional yang lebih baik, termasuk keterampilan berkomunikasi, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan mengambil keputusan. Mereka juga dapat belajar bagaimana mengelola konflik dalam bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan dan latar belakang yang berbeda-beda. Dalam hal sikap, pemimpin dapat belajar cara mempromosikan lingkungan kerja yang inklusif, empatik, dan mendukung, yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan atau bawahannya. Mereka juga dapat memperoleh kesadaran yang lebih besar tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka dan belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih bertanggung jawab serta peduli. Dan secara keseluruhan, pembelajaran sosial dan emosional dapat membantu pemimpin untuk menjadi lebih baik dalam memimpin, membangun hubungan yang kuat, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan yang erat dengan modul-modul sebelumnya, seperti modul filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, modul nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul visi guru penggerak, modul budaya positif, dan modul pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, konsep sel sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan pendidikan sebagai proses pembentukan karakter yang utuh, termasuk pengembangan kompetensi sosial dan emosional. Konsep ini juga sejalan dengan visi guru penggerak yang memandang guru sebagai pengembang karakter dan penanam nilai dalam kehidupan siswa. Kedua, dalam modul nilai dan peran guru penggerak, konsep-konsep sel dapat membantu guru memahami nilai-nilai yang harus ditanamkan pada siswa dan bagaimana nilai tersebut dapat diajarkan secara efektif. Konsep-konsep sel juga membantu guru untuk menjadi peran model yang baik bagi siswa dalam hal komunikasi, empati, dan pengelolaan emosi. Ketiga, modul visi guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional dapat membantu guru sebagai penggerak untuk mewujudkan visi pendidikan yang holistik dan mencakup pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Keempat, konsep-konsep sel juga dapat membantu guru dalam membangun budaya positif di kelas dan sekolah. Guru dapat memanfaatkan konsep-konsep ini untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa, mendorong kerjasama dan toleransi antar siswa, serta meminimalkan perilaku negatif seperti intimidasi. Kelima, dalam modul pembelajaran berdiferensiasi, konsep-konsep sel dapat membantu guru dalam memahami perbedaan sosial dan emosional siswa dan bagaimana cara mengatasi perbedaan tersebut dalam pengajaran. Guru dapat menggunakan konsep-konsep sel untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang memperhitungkan kebutuhan siswa secara individual dan membangun lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Secara keseluruhan, pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan yang erat dengan berbagai modul sebelumnya dalam hal pendidikan karakter, nilai, peran guru penggerak,
visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Konsep-konsep SEL dapat membantu guru untuk menjadi lebih efektif dalam mendukung pengembangan karakter dan kesejahteraan sosial emosional siswa. Selanjutnya, berikut ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan lagi terkait pengalaman dan pemahaman saya hingga tahap ini. Sebelum mempelajari modul kompetensi sosial emosional ini, saya berpikir bahwa keterampilan sosial dan emosional hanyalah sesuatu yang dimiliki oleh beberapa orang saja dan sulit untuk dipelajari. Saya juga berpikir bahwa fokus dalam pembelajaran seharusnya lebih kepada aspek intelektual dan akademik. Sehingga hal ini membuat saya kurang memperhatikan pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional bagi murid atau siswa. Namun setelah mempelajari modul kompetensi sosial emosional, ternyata keterampilan sosial dan emosional dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siapa saja, termasuk siswa dan guru. Saya juga menyadari bahwa pengembangan keterampilan sosial dan emosional merupakan bagian penting dalam pendidikan holistik dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks. Selain itu, saya juga memahami bahwa keterampilan sosial dan emosional dapat meningkatkan kinerja akademik murid atau siswa dan membantu mereka dalam mencapai kesuksesan di masa depan. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah, yang pertama, kemampuan dalam berinteraksi sosial. Siswa harus belajar untuk berkomunikasi dengan baik dan memahami kebutuhan orang lain, sehingga mereka dapat membangun hubungan yang positif dan produktif di lingkungan sekolah. Hal ini dapat membantu siswa dalam belajar dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yang kedua, yaitu kemampuan dalam mengelola emosi. Siswa harus belajar untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, sehingga mereka dapat mempertahankan keseimbangan sosial dalam lingkungan yang menuntut seperti sekolah. Kemampuan dalam mengelola emosi dapat membantu siswa mengatasi stres, meningkatkan konsentrasi dan fokus, serta memperbaiki hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga, kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Siswa harus belajar untuk memecahkan masalah dengan cara yang efektif dan positif. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah dapat membantu siswa untuk mengatasi hambatan akademik maupun sosial, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik dan merasa lebih nyaman serta aman di lingkungan sekolah. Dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman, kompetensi sosial emosional dapat membantu siswa dalam meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis mereka dan membantu membangun lingkungan sekolah yang positif. Yang ketiga, berkaitan dengan soal nomor 2 yang tadi, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, berikut adalah perubahan-perubahannya bagi murid. 1. Saya menyediakan waktu khusus dalam setiap pertemuan kelas untuk mengajarkan dan membahas tentang kompetensi sosial emosional seperti keterampilan berkomunikasi yang baik, mengelola emosi, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang positif. Kedua, saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dan memberi kesempatan bagi murid untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional mereka seperti diskusi kelompok, permainan kooperatif, dan proyek kolaboratif. Menyediakan ruang aman bagi siswa untuk mengungkapkan emosi dan perasaan mereka seperti ruang konseling atau waktu khusus untuk ngobrol dengan guru atau konselor di sekolah. Nah, ini yang ketiga. Selanjutnya, bagi rekan sejawat, saya akan meningkatkan kolaborasi antar guru dan pengurus sekolah dalam mengembangkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Saya akan memperkuat kerjasama antar guru dan pengurus sekolah dalam membantu siswa dalam mengatasi masalah akademik dan sosial, serta dalam mengembangkan program-program kesehatan mental dan well-being. Yang kedua, yaitu pengembangan budaya sekolah yang inklusif dan positif. Saya akan mendorong rekan sejawat untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan inklusif di lingkungan sekolah, seperti toleransi, empati, kebersamaan, dan rasa hormat kepada orang lain. Hal ini dapat membantu meningkatkan rasa aman dan nyaman siswa di lingkungan sekolah dan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi siswa dalam belajar. Nah, demikianlah presentasi saya tentang
jawaban-jawaban saya terkait koneksi antar materi di LMS. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel, share juga ke teman-teman kalian. Salam guru penggerak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.